Halo, berjumpa kembali bersama saya di channel Mbah Pening. Kok kelihatan lesu, Le? Aku kaget. Di depanku telah berdiri seorang kakek dengan jubah putih panjangnya. Ala Timur Tengah begitulah. Kekagetanku itu bagaimana dia tiba-tiba ada di sana. Badan meriang masuk angin, tidak punya uang, kerjaan seret, plus kebutuhan tetap banter. Memelihara ayam, itik, dan beberapa ternak lain pada tidak menghasilkan. Biasanya separuh itik dan ayam bertelur, kecuali bisa untuk lauk, dapat juga dijual dan ditukarkan ini dan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Entahlah mengapa, seolah semua sedang seret berimbas ke tubuh jadi meriang. Ya, wajar dan normal-normal saja sih. Siapa kita di sekian lama tidak terdengar gagak. Kelihatannya mulai punah. Lah tiba-tiba hari ini ada suara berkaok-kaok. Aku yakin bukan halusinasi. Bukan halusinasi atau efek demamku, tapi beneran gagak. Berkaok-kaok berkeliling di atas sawah. Ya kalau itu sih waktu masih kecil biasa. Tapi setua ini dan cukup lama kok tidak ada. Mengapa tiba-tiba datang dan ada pula? Aroma wangi bunga kopi bagi orang desa akan paham seperti apa. Wanginya begitu menyengat dari kebun tetangga dan di sekitar rumah ada beberapa memang dan sedang mekar. Pagi-pagi berkabut, ada gagak, aroma kembang kopi, meriang, dah sudah, klop semuanya lah. Sepanjang hari, usai mandi air hangat dan sarapan yang aku paksakan, aku isi dengan tiduran. Tentu saja bukan tidur beneran, hanya tidur-tidur ayam. Sebentar-sebentar bangun. Kala anakku pamit sekolah masih cukup terang, aku melihat dan menyalaminya. Usai itu aku rebahan, pokoknya tidurlah. Waktu makan siang aku lewatkan, pokoknya hanya tidur-tiduran. Urusan ternak biar saja istriku yang urus. Gagak itu masih saja berkeliling-keliling, menambah miris dan sebentar-sebentar merinding bulu roma ini. Entahlah apa yang akan terjadilah. Azan dari ponpes nyaring terdengar dan menandakan pukul 15-an. Aku paksakan menjerang air dan mandi. Masih dengan perasaan yang sama, burung gagak itu, aroma bunga kopi di siang hari, dengan panas terik matahari, akhirnya menjadi aroma yang tidak karu-karuan, hati yang makin gundah. Mandi cukup menyegarkan dan demam sedikit mendingan. Duduk-duduk di ruang tengah rumahku, aku setengah melamun memikirkan banyak kendala yang sedang aku hadapi. Kebutuhan dan situasi ekonomi yang makin tidak jelas. Anak sekolah itu sedang berat-beratnya membutuhkan ongkos ini dan itu. Loh. Aroma apa lagi ini? Bapak lama sudah tidak merokok. Cukup lama tidak ada tamu. Teman-temanku yang datang juga merokok di ruangan ini. Nah ini malah ada aroma tembakau plus kemenyan ini sih. Makin lama makin terasa tajam dan kenceng. Lah. Di luar itu, tanpa mendung, tanpa adanya geledek, hujan turun. Tidak lebat sih, cuma orang berjalan juga akan basah kalau tanpa payung.
Hujan itu makin membuat hati ini sunyi dan sepi. Suara hujan yang jatuh di genteng atau tanah, jalanan lengang, rembang petang jadi lebih cepat. Mulai 1-2 suara azan maghrib terdengar, toh tidak mengurangi sunyinya hari dan hatiku. Uang itu masih demikian kuat berkutat dalam batinku. Hari terus berjalan, batas pengembalian utang tidak bisa ditangguhkan, pajak motor menanti, SPP anak tidak bisa ditahan-tahan lagi, apalagi perut kami yang selalu minta diisi. Mau pinjam ortu lagi, aduh malu rasanya. Anak minta dibelikan mainan seperti milik temannya. Hanya penolakan dari kami terus-menerus. Andai saja aku tidak terkena PHK, tentu tidak akan seperti ini. Lintasan pemikiran itu yang membuatku sedikit pusing dan panas menjadi meningkat. Aku menggigil, tapi sekaligus demam. Angin tiba-tiba menjadi demikian kencang. Rumpun bambu belakang rumah bapak berkerietan menambah keadaan tidak menentu. Anak dan istriku belum pulang, ada les katanya. Menghangatkan badan dengan membuat teh jahe. Malah pahit rasanya di lidah dan mulutku. Makin puyeng jadinya. Kok melamun, Leh? Tanya si Eyang yang mengagetkanku. Iya, pusing banyak urusan, kataku. Tidak peduli dia siapa, yang penting ada teman ngobrol yang bukan aku kenal. Makin baik dan makin bebas mungkin aku bisa bercerita. Malu kalau yang aku kenal dan aku curhati. Duit ya? Tanyanya getas, jelas dan tanpa tedeng aling-aling. Iya, gampang. Tak berikan ya? Tidak, saya tidak doyan ikan. Aku tidak doyan ikan air tawar. Dulu, waktu masih kecil, ibu tertipu penjual langganannya. Ikan yang dibeli menjelang busuk. Aku yang bagian membersihkan hingga menggoreng. Sampai hari ini masih merasakan aroma itu dan menjadi tidak doyan. Itu alasan logisku. Aku tidak doyan. Simbah itu tidak kurang akal. Ia ramah meskipun tanpa senyum dan muka datarnya itu. Nah, kamu kan pelihara itik. Tak kasih itik ya? Tidak, kataku dengan nada yang masih sama. Sakandang ini bukan hanya beberapa, milikmu kan hanya sedikit. Tidak, aku malah jadi ingat pas kegiatan agama ada khutbah soal neraka. Oh, kambing ya, kambing. Kamu kan mengimpikan punya kambing toh? Tawarnya makin agresif. Tidak. Dan kilasan khotbah itu makin kuat dan jelas. Sak kandang lho, bukan hanya 1 atau 2 ini. Tidak. Makin kuat suara bahaya neraka itu hinggap di benakku. Sapi sak kandang. Mau ya? Tawarnya seperti orang tua yang membujuk anaknya agar mau makan. Tidak. Kataku masih sama, tidak ragu sedikit pun. Atau uang, biar makin cepat selesai urusan. Atau uang, biar makin cepat selesai urusanmu. Tidak, saya masih bisa mencari kok. Wah, hebat kamu, Le. Kalau orang lain sejak tawaran pertama menawarkan ikan, pasti akan diterimanya. Tapi kamu memang hebat. Ya sudah, dongo dinongo, saling mendoakan, antum selamat, berbagi selamat. Kalau kamu berubah pikiran, kamu tahu mencari saya di mana. Tuh, pojokan jembatan desa. Tak tunggu kapanpun kamu berubah pikiran.